Pemirsa, gagal diterima sekolah negeri, seorang siswi berprestasi di Jakarta Timur dengan prestasi tinggi di bidang seni, Aristia Widya Maheswari memutuskan untuk mengajar anak-anak belajar lukis di Erpetra. Arista Widya Maheswari, siswi berprestasi yang memiliki 700 piala serta penghargaan di bidang seni lukis, kini harus menelan kecewa lantaran belum diterima di SMA negeri manapun. Arista merupakan yatim piatu yang tinggal bersama nenek dan kakeknya di Rusun Jatinegara, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Bukan tanpa usaha, siswi berprestasi ini sudah mengikuti sejumlah jalur penerimaan peserta didik baru atau PPDB DKI Jakarta. Namun, tidak lolos PPDB karena faktor usia. Arista berusia 15 tahun 8 bulan kalah saing dengan calon siswa yang berusia lebih tua. Saat mengikuti jalur non-akademik pun Arista gagal karena prestasi yang diraih disyaratkan maksimal berjarak 2 tahun saat mendaftar PPDB. Cuman ya karena emang ya nggak masuk, karena juga nilai, karena aku udah terlalu tinggi, nggak terlalu rendah, nilai aku dia sedangnya. Ya udah coba dari beberapa sekolah, ternyata nggak dapet. Ya kan ya masa aku nggak sekolah gitu, tapi senangnya ya aku bisa luangin waktu untuk melukis, untuk ngajar, berbagi di beberapa Erpetra gitu. Maksudnya lebih banyak waktu istilahnya. Cuman sedihnya itu tadi nggak bisa ikutin pelajaran. Berapa piala yang sudah diraih? Kurang lebih 700 lebih. 700 piala. Kini tidak ada pilihan bagi Arista. Ia harus menunggu PPDB tahun depan. Pilihan sekolah swasta pun bukan hal mudah baginya. Faktor biaya menjadi penghalang lantaran kakek dan neneknya tidak memiliki penghasilan tetap. Kini Arista akan mengisi waktu luangnya untuk mengajar seni lukis bagi anak-anak RPTRA sembari berharap ada titik terang baginya untuk dapat duduk di bangku SMA tahun ini. Dari Jakarta Timur, Sumantri, Metro TV. Arista Widya Maheswari, siswi berprestasi yang memiliki 700 piala serta penghargaan di bidang seni lukis, saat ini tidak bisa melanjutkan jenjang sekolah menengah atas dan akan mengisi waktunya untuk mengajar seni lukis untuk anak-anak. Nah, semangat Arista Widya patut kita hargai. Kita langsung saja akan ngobrol dengan Arista melalui sambungan Skype di sini dan juga nanti akan ada Rektor IKJ yang akan turut bergabung di perbincangan kali ini. Halo, selamat pagi Arista. Ya, pagi. Terima kasih ya sudah bersedia bergabung di Selamat Pagi Indonesia, Arista. Arista, kan kamu rencananya tahun ini memutuskan untuk tidak melanjutkan ke jenjang SMA. Nah, rencana-rencana kamu apa saja selama setahun ke depan? Kalau aku sendiri itu mau lanjut lagi melukis, karena kan aku juga jarang ngelukis sekarang, jujur, maksudnya nggak terlalu sering. Nah, aku mau memperbanyak hasil karya lukisan aku gitu, terus sama mengajar, berbagi untuk anak-anak di beberapa Erpetra dan salah satu yayasan. Jadi kedepannya cita-cita kamu memang akan menjadi pelukis begitu? Makanya. Nah, kamu tertarik nggak kalau gitu untuk melanjutkan pendidikan yang khusus memang di bidang seni, Arista? Sangat tertarik. Kamu sudah membayangkan nantinya kalau ingin melanjutkan pendidikan di bidang seni itu akan seperti apa misalnya? Kuliah gitu sih. Kuliahnya misalnya spesifik mengambil jurusan apa? Jurusan seni lukis. Kenapa sih kamu sangat begitu suka sama lukis? Sejak kapan, Arista? Aku kalau lukisan dari TK ya, itu karena suka coret-coret aja sih, kan karena lukisan juga bisa menggambarkan kita seperti apa gitu, jadi nggak usah kita bicara, tapi lewat lukisan pun bisa gitu. Oke, nah kalau dari 700 penghargaan yang kamu dapatkan, itu semua memang di bidang seni lukis? Iya. Penghargaan yang paling bergengsi kamu dapatkan dari mana? Bisa diceritakan tidak? Itu waktu FLS 2N, tapi waktu SD sih sebenarnya. Itu FLS 2N tingkat nasional, itu aku
mendapat juara harapan 1 dan juga ada Piala Presiden tingkat nasional itu aku mendapat juara 3. Sama satu lagi pameran lukisan. Pameran lukisan di Galeri Nasional itu juga seleksi se-Indonesia. Wow, dan itu kamu sudah mengumpulkan sejak TK ya semua penghargaan itu? Iya. Keren banget Arista. Semoga kamu nanti bisa menjadi pelukis masa depan yang sesungguhnya begitu. Nah, makanya saya langsung pengen ngajak ngobrol salah satu juga seniman dan juga rektor IKJ yang bergabung di sini, ada Pak Seno Gumira Aji Dharma, Rektor Institut Kesenian Jakarta. Halo, selamat pagi Pak Seno. Pagi. Pak Seno, bagaimana Anda melihat cerita dari Arista ini sudah dari sejak TK sampai sekarang memiliki 700 penghargaan di bidang seni lukis begitu, tapi terpaksa harus meninggalkan bangku sekolah? Ya, Arista itu tidak perlu kecewa, tenang-tenang aja ya. Prestasinya, jalan hidupnya sudah jelas. Ya, biasanya Jelas anak kemana lulus tuh, SMA Pak? pun bingung mau jadi apa, ya kan? Gitu, ini sudah pasti, sudah jelas. Perkara ada halangan, gitu. Semua orang juga pasti ada halangannya, semua bidang mengalami hambatan, justru ujian kita di sana, ya. Dan hampir semua riwayat seniman besar itu selalu semakin besar halangannya, semakin dia tergugah untuk berjuang, begitu, ya. Jadi Arista tenang-tenang saja, menurut saya potensinya bagus dalam arti bukan hanya potensi artistik ya, tapi mentalnya bagus sekali gitu ya. Mentalnya tuh nggak memble gitu loh ya. Alih-alih nggak bisa belajar malah mengajar. Menurut saya itu kan luar biasa ya. Nah, tapi Pak Seno, kan kalau di Indonesia ini banyak juga anak-anak yang seperti Arista begitu, memiliki kemampuan di bidang seni yang luar biasa, tapi mungkin tidak didukung dengan pelajaran yang bisa dibilang begitu luar biasa juga. Biasanya kan kalau kemampuan seni tinggi begitu pelajarannya biasa-biasa saja, kan banyak anak yang seperti itu. Ya. Nah, itu bagaimana Pak? Karena kan kita kalau mau melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, kuliah harus ke jenjang SMA dulu. Ya itu karena apresiasi seninya terbatas ya, gitu. Seni cuma tampelan, seni cuma hiasan, cuma hiburan gitu kan. Dianggap dia di pinggir-pinggir tempelan gitu ya. Dianggap tidak sama penting gitu dengan ilmu pasti, ilmu alam gitu kan, dan segala macam ilmu lain gitu. Padahal sama, setara gitu. Bayangin tanpa seni gitu kan, dunia ini putih doang gitu. Nah gitu ya. Jadi saya kira ini mesti dibalik nih pengertian ini ya. Mesti apresiasinya ditinggikan sejak dari kelas 0 SD itu seni harus diandaikan penting, dan bahwa Indonesia itu butuh ya. Butuh perkembangan seni yang yang optimal ya, tidak mengandalkan bakat. Jadi semua orang berbakat atau nggak berbakat harus didorong untuk mengapresiasi seni gitu ya. Jadi seni kan butuh penonton ya, konsumer ya. Ini juga hanya bisa kalau apresiasi tinggi gitu. Ya. Kalau gitu apa dong yang harus dilakukan oleh anak-anak seperti Arista ini dan juga orang tuanya Pak Seno? Banyak jalan ya. Jadi pendidikan seni itu pertama ada SMK ya, sekolah menengah kejuruan bidang seni. Nah itu bisa dicek ada enggak gitu. Kalau enggak, ini berarti bolongnya di pemerintah ya gitu. Jadi orang seperti Arista ini kemana gitu kan? Itu mesti tertampung gitu ya, tertampung. Salah satu itu. Kedua, banyak sekali pendidikan non formal ya, yang terbukti jauh lebih berdaya ketimbang pendidikan formal ya. Jadi banyak lembaga-lembaga yang menangani anak-anak yang bukan hanya tidak diterima, bahkan ada yang dibuang orang tuanya, hidup di jalanan gitu ya. Semua ini ditampung dan potensinya dikembangkan gitu. Jadi jangan khawatir ya. Jadi pokok yang penting itu tanya, cari, nanti datang sendiri. Dan ini masalah sudah terbuka ya, sudah meluas. Nanti kan ada itu yang akan kontak gitu. Percaya saya. Oh itu loh Arista, gimana kamu setelah mendengar nasihat dan juga informasi dari Pak Seno yang merupakan Rektor IKJ, mungkin salah satu kampus impian kamu nanti di masa depan, komentar kamu gimana? Apakah kamu mulai terfikir untuk mungkin masuk SMK atau mencari lembaga-lembaga yang bisa menunjang kemampuan kamu? Ya, nanti juga
bisa gitu maksudnya. Jadi lebih percaya Belajar diri nggak juga. sekarang? Iya. Lebih yakin dan lebih lega juga ya? Iya. Oke, nah Pak Seno tapi sekali lagi kalau untuk anak-anak seperti Arista seperti ini bagaimana sih untuk tetap bisa konsisten dan bisa terus mengeksplorasi kemampuannya yang khususnya karena memang di Indonesia pendidikan di bidang seni ini kan belum mendapatkan perhatian yang utama begitu. Ya. Saya kira Arista termasuk beruntung ya, karena kemampuannya sudah mendapat beberapa penghargaan gitu. Artinya orang mengerti kan, gitu ya. Ini kebetulan nggak ada masalah. Jadi Arista ini jalannya lempang sebetulnya. Kali ini aja dapat yang kayak gini gitu ya. Dan jadi masalah nasional, bagus. Jadi dia menginspire gitu. Saya kira semua pendidik sudah mikir ini kan gitu. Masa ada potensi dibuang gitu kan. Pemerintah saya kira juga mikir gitu ya. Dan yang penting saya kira bahwa selalu ada alternatif gitu ya. Misalnya katakanlah magang atau ikut kerja di sanggar-sanggar seniman gitu kan. Yang sudah terkenal itu Rosa Sinaga, Hanafi misalnya, nyemplung aja di sanggarnya. Itu jauh lebih baik daripada pendidikan formal, jauh lebih baik. Dan mereka pasti terbuka ya gitu. Oke, nah saran Pak Seno sendiri untuk Arista dan juga teman-teman yang lain yang di luar sana untuk dapat terus bisa mengeksplorasi kemampuannya khususnya di bidang seni apa saja Pak? Ya, kreativitas jangan pernah berhenti, ya kan? Jadi kayak Arista ini pasti banyak ide, ya kan? Ya langsung salurkan, gitu, ya. Menggambar itu kan tidak harus selalu pakai cat mahal, kan, gitu. Mau pakai pensil, pakai arang, gitu. Pelukis Nasar itu pakai arang waktu belum punya, ya, gitu. Pelukis Van Gogh itu kehabisan cat, ya ngecatnya kuning semua, nggak apa-apa lah, adanya itu, gitu, ya. Jadi kreativitas itu pakai apa aja, mau pensil, mau semuanya yang kalau perlu temboknya dicoret lah, bapak ibunya pasti maklum gitu. Ya, itu tembok itu dipotret. Nah, ini kan sudah karya, ya. Jadi jangan pernah pesimis setuil pun, ya. Ada jalan. Kalau saya tidak melihat sesuatu seperti bencana ini, ya. Ini hambatan, salah satu hambatan yang justru menantang kreativitas dan mental Arista, ya. Jadi bukan hanya bakat, ya. Mentalitas sangat amat penting, ya. Kepandaian setinggi langit karena mentalnya membeli ya tamat ya gitu. Jangan khawatir ya. Dan semua orang akan tersentuh soal ini ya dan akan kompak saling bantu membantu. Jangan khawatir. Oke, terima kasih Pak Seno sudah memberikan nasihat dan juga semangat untuk Arista dan juga mungkin anak-anak yang seperti Arista yang juga menonton. Arista gimana? Tetap semangat ya? Iya, selalu Kamu semangat. pasti bisa. Oke, terima kasih juga Arista. Terima kasih sekali lagi Pak Seno. Semoga sehat selalu untuk semua.